Di momen akhir tahun biasanya ada orang yang mengeluh seperti ini. Nasib saya ya sudah seperti ini saja. Mungkin memang belum hokinya, memang mungkin belum rezeki. Ya mau gimana lagi, saya sudah maksimal di tahun ini, ya nasibku sebatas ini saja. Kata-kata ini terdengar pasrah, terdengar bijaksana, terdengar dewasa, terdengar spiritual, padahal ini adalah bentuk orang malas berpikir. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini Cahaya Kehidupan. Kali ini saya membahas tentang nasib dan hoki. Nasib itu apa sih sebenarnya? Banyak orang mengira nasib itu seperti vonis, seperti angka yang sudah ditulis dan manusia tinggal menjalani. Padahal bukan seperti itu. Ketika nasib itu tidak bisa diubah, lalu buat apa ada pikiran? Buat apa ada perintah untuk berpikir? Buat apa ada perintah untuk belajar, berusaha, dan bertumbuh? Kalau nasib tidak bisa diubah. Nasib itu bukan ujung akhir, tapi adalah posisi awal Anda. Itulah nasib Anda sekarang, saya sebut sebagai takdir, yaitu manusia. Ketika Anda lahir di kota besar, di desa, di keluarga kaya, di keluarga sederhana, itu nasib awal Anda. Nasib awal dengan stat yang berbeda. Tapi arah hidup Anda ke depannya itu tergantung dari cara berpikir Anda. Masalahnya nih, banyak orang menjadikan nasib sebagai alasan untuk berhenti berjalan. Sudahlah, capek saya, mau gimana lagi? Ini nasibku. Ini yang terjadi. Kenapa banyak orang suka menyalahkan nasib? Ya, karena seolah-olah dirinya tidak salah. Memang lebih nyaman ketika mengatakan hidupku sudah seperti ini. Ini sudah garisan nasibku. Daripada berkata, apa ada yang salah di saya ya? Nah, ini perbedaan besar antara orang-orang yang punya mindset yang bertumbuh dengan mindset yang miskin. Orang yang mindsetnya miskin selalu mengatakan ya sudahlah mau gimana lagi. Orang yang mindsetnya bertumbuh, dia akan bertanya, dia akan berpikir, apa yang salah ya di cara berpikir saya. Menyalahkan nasib satu level di bawah menyalahkan Tuhan sebetulnya. Daripada berpikir, akhirnya apa? Sibuk menyalahkan nasib. Tuhan itu tidak pernah menciptakan manusia itu untuk pasrah sebetulnya. Tuhan itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang harus berpikir. Inilah bedanya manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan batu. Bedanya apa? Anda diberikan alat yang namanya pikiran. Dan itu ditaruh di kepala Anda, di bagian atas tubuh kita. Berarti inilah bagian berharga, bagian yang harus dijaga oleh semua manusia. Jadilah makhluk yang berpikir, yaitu manusia. Lalu, apa itu hoki? Kalau saya menyebut kata hoki ini, jujur ya, yang muncul di kepala saya adalah toko hoki yang ada di Surabaya, di kota saya. Jadi kalau Anda searching di Google gitu ya, ketika hoki, itu ada sebuah toko di Surabaya namanya toko hoki. Toko yang saya sering belanja sama anak-anak, sama istri gitu ya. Karena kalau belanja di hoki itu untuk nasabah prioritas dapat diskon. Jadi ketika
tadi saya menyebut kata hoki, yang keluar di kepala saya adalah toko hoki itu. Hoki sering dianggap sebagai sesuatu dari langit, seolah-olah itu sesuatu yang acak. Padahal orang-orang yang beruntung atau hoki itu karena dia berpikirnya benar, bukan karena dia anak emasnya Tuhan, bukan karena dia anak pilihan semesta, bukan tuh. Hoki itu adalah hasil dari program pikiran Anda. Orang yang program pikirannya itu bagus, dia mudah menarik peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Orang yang pikirannya itu jernih, dia berani mengambil langkah di saat orang lain ragu. Ketika orang itu berpikirnya kaya, berpikirnya suka sama uang, uangnya datang dari arah manapun juga, dan itu dari orang lain terlihat seperti keberuntungan, seperti hoki. Teman saya pernah gitu ya, bertemu dengan saya, teman saya kuliah di S3, dia mengatakan, "Kamu hoki ya, bisa submit tugas di tempat itu dan langsung diterima." Teman saya di kantor juga mengatakan, "Fir, kamu tuh hoki ya, bisa beli Bitcoin saat rendah, sekarang jualnya mahal. Kamu hoki banget bisa dapat tanah yang harganya 300 juta, lalu dibeli Pertamina 3M." Itu kata saudara saya. Dibilangnya saya hoki. Padahal itu hasil program dari pikiran saya. Yang saya program, yang saya tanamkan sejak dulu. Kita lihat deh contoh sederhana seperti ini. Ada dua orang lewat di jalan yang sama. Yang satu isi kepalanya masalah saja. Yang satu isi kepalanya berpikir kaya. Yang satu bilang berat, susah, ribet. Yang satu bilang ada peluang nih di sini. Dari luar mungkin terlihat lebih beruntung orang yang satunya. Padahal bukan. Itu karena programnya berbeda. Kenapa banyak orang merasa tidak pernah hoki? Kenapa banyak orang merasa bahwa saya tidak beruntung hidupnya? Karena di kepalanya penuh dengan program-program yang negatif. Takut salah, takut rugi, takut dibilang bodoh, takut gagal. Pikiran ini yang membuat orang menolak peluang-peluang yang datang. Takut sama uang. Dan ketika hidupnya itu stuck, lalu mengatakan, ya saya memang tidak hoki. Padahal bukan tidak hoki, tapi karena dia membatasi dirinya dari peluang-peluang tersebut. Dia menutup pintu dari jalannya yang tidak disangka-sangka. Bukan Tuhan yang membatasi pintunya, tapi Anda yang menutup sendiri pintu itu. Di akhir tahun, bukan soal bagaimana membuat solusi, tapi coba kita merenung dulu bahwa kenapa nasibku seperti ini? Program apa yang salah di kepala saya? Anda renungkan itu. Kenapa? Kalau di tahun depan kepala Anda isinya sama, maka saya pastikan hidup Anda sama saja. Saya ulangi, kalau di tahun depan hidup Anda sama, maka itu karena Anda tidak mau berubah, Anda menolak untuk belajar. Jadi, bukan urusan nasib, bukan urusan hoki, tapi karena pola pikir Anda belum diganti. Memahami kata spiritual itu bukan pasrah, bukan nerimo, tapi harus berpikir dulu. Makna dari kata spiritual itu adalah menerima bahwa Anda adalah manusia. Manusia yang mau berpikir. Ya, inilah definisi yang benar dari kata-kata spiritual, yaitu berpikir. Bukan meditasi, bukan afirmasi, bukan duduk bersila, bukan itu. Tapi berpikir dengan benar.
Jangan mencari hoki-hokian, jangan mencari kunci nasib-nasib yang aneh-aneh itu. Yang perlu Anda kerjakan adalah kenali pikiran Anda kontrol, dan Anda maksimalkan. Kalau di tahun ini, hidup Anda terasa muter-muter saja, peluang lewat begitu saja, hidup terasa susah, jangan buru-buru menyalahkan nasib, apalagi mengatakan tidak hoki. Itu semua karena program di kepala Anda. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.